Bandung siang ini. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang pendengar. Aduh lama banget nih saya gak nyapa Anda. Tiba-tiba siang ini muncul lagi suara saya di studio. Tapi pastinya saya gak akan sendiri. Siang ini saya mau nyapa Anda di Bandung. Siang ini edisi spesial bersama Bank Muamalat Indonesia. Tadi topiknya sudah sedikit dibocorkan sama Teh Widi di studio ya. Kalau kita mau ngomongin investasi emas untuk masa depan perencanaan finansial yang berkah di tengah ketidakpastian. Ngomongin ekonomi saat ini mah kayaknya semangat gak semangat ya. Ada yang bilang lesu, ada yang belakangan kita juga kayaknya akrab banget dengan kalimat efisiensi gitu ya. Kayaknya banyak orang yang mulai harus berpikir keras untuk bisa menyelamatkan asetnya. Ya, dan di tengah banyaknya pilihan investasi, kayaknya investasi emas jadi top of mind kita deh gitu ya. Kita orang awam aja kayaknya mikir emas kayaknya udah yang paling aman deh. Emas kayaknya udah yang paling gak ngerugiin kita deh karena nilainya relatif terus naik gitu ya. Tapi balik lagi kalau investasi emas juga ini lebih tepatnya untuk investasi jangka panjang pendengar ya. Nah masalahnya balik lagi untuk orang awam kayak kita, baiknya gimana sih kalau mau investasi emas? Apakah kita kumpulin semua puing-puing emas itu di rumah? Aman enggak gitu ya? Dan masalahnya uangnya ada enggak? Kalau kita langsung kita beli misalnya 50 gram atau bahkan 5 gram sekalipun uangnya ada nggak? Nah kayaknya Bank Muamalat Indonesia bisa ngejawab itu deh sekarang ya. Dan kenapa juga saya bilang ini edisi spesial, sebelum saya perkenalkan ke Anda pendengar siapa yang udah hadir di studio podcast kita, terlebih dahulu saya kenalkan sedikit tentang Bank Muamalat Indonesia. Ini merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang umurnya sama kayak saya. Percaya gak bapak-bapak? Sama dengan saya juga Teh. Masa sih? Berarti kita seusia ya. Kita milenials ya. Ia berdiri bulan Mei 1992 atas gagasan MUI, ICMI dan juga pemerintah dan beroperasi murni syariah. Kalau selama ini banyak orang yang gak mau berurusan dengan bank, riba dan lain sebagainya, jangan takut pendengar, karena Bank Muamalat Indonesia ini berfokus pada prinsip bagi hasil tanpa riba. Boleh tepuk tangan penonton bayaran? Kita harusnya siapkan penonton bayaran lebih banyak nih di sini ya, karena siap dibagi-bagi emas loh sama Bank Muamalat. Dan juga Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai salah satu pemegang saham utamanya ya. Saya spill lagi beberapa prestasi Bank Muamalat Indonesia. Pernah meraih Best Syariah Bank in Service Excellence 2010 sampai 2024. Kemudian The Most Transaction Growth in Digital 2025 dari ATM Bersama, serta peringkat IDA Plus dari Perfindo pada 2025. Ayo penonton bayaran bekerja. Jadi ternyata ya, saya juga akhirnya kan sebelum siaran ini Pak Rifki mempelajari dulu apa sih, barang apa ini Bank Muamalat Indonesia gitu ya. Bank ini diakui secara konsisten atas keunggulan layanan, inovasi digital dan kinerja keuangan. Luar biasa ya. Langsung aja kita kenalan dengan bapak-bapak. Siap. Gagah yang sudah hadir di studio podcast kita. Yang Bapak-bapak pertama milenial ya Teh. Oh ya siap, bapak-bapak milenials. Yang pertama dari Region Head Jabar Kal 1 Erik Ermawan. Pak Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser dulu biar kita nggak ini ya berhadapan ya, biar berhadapan. Pak Erik nggak sendiri tapi juga hadir bersama Region Consumer Financing Manager Bank Muamalat Indonesia, Mas Agus Ahmad Rifki. Pak Rifki. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrolnya dengan Bank Muamalat, abis lebaran, abis puasa juga. Ada program namanya Soleh gitu ya. Yeah. Solusi Emas Hijrah 2026. Tapi itu nanti akan dijelaskan ya. Terlebih kita akan bahas tentang investasi emas untuk masa depan perencanaan finansial yang berkah di tengah ketidakpastian. Anda boleh berinteraksi bersama kami. WhatsApp dari sekarang juga ke 0811 220 9760. Pelan-pelan ya, saya ulang ya. 0811 220 9760 untuk tanya-tanya soal investasi emas di Bank Muamalat Indonesia,
atau Anda harus banget simak acara ini sampai selesai karena kita akan ada quiz di mana kita akan bagi untuk 5 pemenang. Kayaknya ada logam mulia nih dari Bang Maulana. Tunggu aja surprise. Kejutan souvenirnya. Pokoknya Anda harus simak ya acara ini. Langsung WhatsApp dari sekarang ke 0811 220 9760 karena hadiahnya bukan cuma untuk Anda yang ikutan kuis tapi untuk Anda yang tanya-tanya juga. Nanti biar Pak Erik dan Pak Rifki yang pilih siapa pemenangnya. Ya udah kebanyakan ngomong saya. Saya harus ke Pak Erik dulu nih, Pak Erik. Siap Teh. Ini dari Bandung atau dari? Kami dari Bandung, ya, dari Bank Muamalat Region Jawa Barat dan Kalimantan 1. Kebetulan nyebrang pulau. Kal 1 itu Kalimantan 1. Betul, jadi ada 3 provinsi yang di bawah Region Jawa Barat dan Kalimantan 1. Ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Oh, jadi Jawa Barat? Enggak, sama Jawa Barat. Oh, sama Jawa Barat. Jawa Barat dan Kalimantan 1. Oh, makanya tadi Head Jabar Kal 1. Betul. Oke, Pak Erik, aku langsung tanya deh, kenapa sih emas masih jadi pilihan investasi yang menarik saat ini? Iya, jadi memang emas ini luar biasa ya Teh. Sebetulnya dari zaman Nabi pun sudah sampaikan gitu ya. Dan ini terbukti sebetulnya. Pertama, emas itu bisa melawan ketidakpastian di tengah berbagai macam ketidakpastian ya, ada ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian perang dan lain-lain. Dan emas itu harganya dari zaman dulu sampai sekarang itu menyesuaikan dengan nilai uangnya. Jadi semakin bertahan gitu. Emas itu bisa dibilang mengalahkan inflasi. Itu. Jadi kalau dulu kebetulan saya punya datanya ya. Dulu itu emas itu harganya mungkin tahun 2016 per gramnya harganya 598.000. Di akhir tahun 2025 harganya 3 juta. Iya. Jadi luar biasa. Kalau saya melakukan riset tersendiri, harga emas itu bisa dibilang naik 2 kali lipat setiap 5 tahun. Riset yang sederhana. Jadi polanya gitu. Iya, polanya. Jadi kalau sekarang harganya 3 juta, 5 tahun yang akan datang, kurang lebih harga emas itu akan menjadi 6 juta. Itulah yang disebut sebagai emas itu bisa melawan inflasi. Gitu. Di tengah kenaikan harga barang, ya harga emas naik. Bahkan melebihi kenaikan harga barang gitu. Nah, itu ya kenaikan harga emas yang luar biasa sebetulnya. Jadi satu sudah terbukti bisa menyesuaikan terhadap berbagai kondisi ekonomi. Dan dalam tren jangka panjang, harga emas itu naik tadi yang saya sampaikan. Kalau sekarang mungkin 3 juta, sekarang kebetulan sedang turun sedikit. Per hari ini hampir 28 ya. Tapi insya Allah akan rebound lagi. Jadi saya memprediksikan 5 tahun akan datang harganya jadi tadi kalau akhir Desember 2025 3 juta, maka akhir Desember 2030 prediksi saya angkanya di harga 6 juta per gramnya. Gitu. Kurang lebih begitu Teh. Maka itulah yang menjadi menarik. Betul. Sekali lagi di tengah pilihan banyaknya investasi yang penuh ketidakpastian, kita kan milihnya mau yang low risk, high return ya. high return, gitu ya. Ya. Nah, lalu ketika emas atau investasi emas menarik, apa yang bisa ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia? Saya beralih ke Pak Rifki dulu boleh? Boleh. Pak Rifki, barangkali ada program yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Pasti. Indonesia? Salah satu program produk keunggulan kita nih saat ini. Nah, kita solusi emas hijrah. Soleh. Ya, soleh. Wow. Kok tambah ada lagi solusi emas hijrah dan haji gitu. Tapi kita soleh dulu aja ya. Soleh dulu. Jadi ini program untuk pembelian pembiayaan untuk pembelian emas gitu. Jadi yang untuk akadnya itu adalah murabahah. Jadi objek murabahah adalah pembelian objek emasnya gitu ya. Sama halnya kayak pembelian misal KPR, murabahahnya adalah pembelian rumahnya gitu. Nah, kita juga kalau bisa dibilang untuk program ini sangatnya mudah. Jadi semua nasabah ataupun yang menyebut nasabah bisa mengajukan. Kita hanya perlu mengisi formulir KTP sama NPWP kalau memang plafonnya di atas 50 juta. Itu dan gramasi juga gede ini Teh. Sampai berapa? Dari yang kecil 5 gram sampai 500 gram.
Jadi 5 gram jaraknya udah jauh tuh bisa. dari 5 sampai 5 itu kan jaraknya Iya, lumayan. iya. Jadi sesuai dengan kebutuhan Dan kemampuan. gitu kan. Jadi Oh. memang kita niatnya bukan hanya nasabah yang kita inginkan bukan untuk berspekulasi ya. Jangka pendek memang untuk investasi jangka panjang. Saya izin menambahkan ya Teh. Gimana, Pak Karena Erik? gini, kenapa kita perlu berinvestasi emas tadi? Kalau kita lihat sekarang semua yang ada di kita bertiga maupun penonton yang ada ribuan di ini Studio. di studio, semua tuh pasti punya kebutuhan. Hmm. Ya kalau Teh Vera kan masih tadi umurnya sesuai dengan muamalah 34 berarti Iya, ya. kebutuhannya ya masih sebatas skincarean Nah, gitu. skincare atau mungkin nanti udah mau persiapan pensiun. Oh, saya kalau mau pensiun Teh Vera umur 60 misalnya, Iya, berarti iya. kan ada 25 tahun lah kurang lebih. Iya, Saya pengen punya uang 1 miliar, di tahun sekian. setara dengan 1 miliar sekarang. Tapi kan sekarang kita belum tentu, saya nggak tahu, mudah-mudahan Teh Vera udah punya gitu ya. Mhm. Tapi kalau Teh Vera belum punya, uang 1 miliar sekarang tuh bisa dimiliki dalam bentuk emas. Jadi tinggal ngambil tadi yang disampaikan Pak Rifki, soleh, kurang lebih sekarang 330 gram lah. Atau anggaplah 300 gram gitu ya supaya sederhana. Mhm. Berarti Teh Vera sudah punya uang senilai hampir 1 miliar. Nah, uang senilai 1 miliar itu 25 tahun yang akan datang, kurang lebih harganya akan meningkat. Iya. Kalau tadi prediksi saya setiap 5 tahun naik 2 kali lipat, maka 5 tahun yang akan datang 1 miliar menjadi 2 miliar. 10 tahun yang akan datang menjadi 4 miliar. Kemudian 15 tahun yang akan datang menjadi 8 miliar. Berarti maksudnya saya beli 300 gram tahun sekarang, itu nilainya akan sama dengan 300 gram tahun 25 tahun yang akan datang. Betul, tetapi secara nilai uang akan berkali-kali lipat. Nilainya bisa sampai 32 miliar. Iya. 50 tahun. Dari 1 miliar yang sekarang. Iya. Jadi Teh Vera kalau sekarang merasa 1 miliar sudah cukup untuk pensiun, dengan memegang emas 25 tahun yang akan datang, udah akan cukup juga. Oke. Gitu. Artinya Anda pegang uang 1 M hari ini Iya. dengan Anda memegang nilai 1 M emas. Betul. Tahun ini akan jelas berbeda nilainya ketika 25 tahun yang akan datang. Iya, kalau 1 M sekarang pegang uang sama 25 tahun yang akan datang 1 M, 1 nilainya M pasti udah, beda. Nilainya lebih kecil. Tapi kalau pegang emas 25 sekarang senilai 1 miliar ya, atau tadi kurang lebih 300 gram lah ya. Nilai emasnya sama 300 gram 25 yang akan tahun datang, tapi kan nilainya harganya nilainya jadi 32 miliar. Nah, Bang Muhammad menjamin nih, misalnya saya belinya sekarang, dicicilnya berapa tahun tuh maksimal? Maksimal bisa Pak Rifki. 10 tahun kita. Nah. Dari 1 tahun sampai 10 tahun. Nah, kita nyicilnya harga sekarang atau harga 10 tahun yang akan datang nih? Harga sekarang dong. Ah. Ya, sudah diperjanjikan pada saat akad bahwa harga yang ditetapkan per hari ini dan angsuran juga fix sampai kalau 10 tahun sampai nggak berubah nih, dari awal ngangsur sampai 10 tahun ke depan tetap. Nggak ada Tidak fluktuasi berubah. tuh, Nggak tiba-tiba ada. ngikutin harga emas. Nggak ada, kita memang tetap. Jadi Itu keuntungannya prinsip seperti syariah itu. soalnya. Wah, kalaupun aku ngambil 500 gram 10 tahun juga tuh. Iya, iya, alhamdulillah. Ayo, Boleh Teh, 100 gram sekarang gitu kan 300 juta kurang lebih ya. Ya, Per apa tuh Pak? Per bulan nyicilnya atau per per bulan. Per bulan. Per bulan. Ini beneran syaratnya cuma KTP sama NPWP aja. Iya, KTP ngisi formulir sama NPWP. Itu aja. Kalau di tengah-tengah mandek nggak bayar cicilan gimana Nah, tuh? kalau ada di tengah jalan ada sesuatu ya, misalnya tidak bisa membayar, ada 2 opsi. Apakah memang dilunasin sama nasabah atau keluarganya ya, atau kita juga kasih kelonggaran, bukan nggak boleh bayar, bukan, tetap harus ada kewajiban, cuman mempengaruhi kualitas pembiayaan ya. Sampai 3 bulan tidak mampu, kita akan lakukan lelang atas emas. Tapi jangan khawatir, lelang kan akan penambahan nilai ini ya, nominal harga emasnya. Apabila pada saat pelunasan itu atau lelang itu harganya jauh di atas harga pembiayaannya, itu kita kembalikan. Jadi untuk nutupin pembiayaan di Bank Muamalat, sisanya kita serahkan ke nasabah. Jadi bisa nggak putus ya karena Iya. dibayar sama iya. betul, harga Biaya juga bukan harga di awal kita, misalnya hari ini, terus ternyata perjalanan 5 tahun ke depan harganya udah 2 kali lipat tadi sama Pak Erik. Nah, kita nggak akan ngambil harga yang untuk saat 5 tahun, tapi untuk penjualannya iya.
5 tahun dan yang dilunasin adalah hanya sisa pokok yang ada pembiayaannya. Oh. Kita kembali jadi udah dapat keuntungan besar ya buat nasabahnya. Tapi bukan disarankan untuk nggak usah bayar aja. Nah sebaliknya Pak, kalau misalnya di awal, aduh aku kayaknya baru mampu nyicil yang 5 gram deh. Tiba-tiba di tengah perjanjian nih, kayaknya kemampuanku nambah nih naik. Aku mau investnya naik gram Ambil nih lagi. jadi 20 gram. Pokoknya Bisa, Pak? batasan sampai 500. Bisa di tengah-tengah. Bisa mau Ambil berapa lagi. kali pun. Oh. Iya, jadi 5 gram langsung 495 gram bisa. Merek emas itu kan banyak ya Pak ya. Oh iya. Nah itu kita milih di awal mereknya. Ya, Mau ada. produknya yang ini Ya. atau yang itu, karena saya tahu Bank Muamalat Indonesia juga kerjasamanya dengan berbagai merek emas ya. Ya, Iya, dengan vendor betul. ya. Dengan vendor. Ya. Nah itu bisa kita yang milih juga. Bisa, tergantung nasabah ingin dari 3 yang ada, silakan mau milih yang mana Ya, gitu. kita ada Antam, ada Galeri 24 dan Harta Dinata. Harta Dinata ini lokal produk dari Bandung. Oh Bandung Pride ya. makanya namanya Bandung banget ya. Harta Harta Dinata. Dinata. Oh itu bisa milih ya yang mana. Bisa milih. Di akhir masa perjanjian ya beresnya ini 10 tahun cicilan saya akan dapat emas Dapat, Iya. teh. atau uang. Emas dong. Logam Emas. mulianya. Logam mulianya. Karena bukan tabungan emas. Uang ya, Iya. oh, bukan Tapi tabungan uang tapi pembelian, emas ya. ya. Jadi, Oh. Iya. saya nambahin. Saling Soalnya semangat ya. Ini saking Pendengar, ini kayak bukan siaran, ini real kayak ibu-ibu calon nasabah nanya-nanya gitu ya. Aduh, gimana Iya. Pak? Jadi gini teh, apa namanya? Kalau ngambil soleh ini, solusi emas hijrah ini, itu ibaratnya kita nabung ya. Uang sudah kita pegang dalam bentuk emas, Iya. cuman emasnya dititipin dulu di bank Iya. gitu. Nanti pada saat jatuh tempo, misal 5 tahun atau 10 yang akan datang, emasnya itu akan jadi dipegang oleh nasabah Milik kita. gitu. Kalau nih, pas masa akhir perjanjian, saya nggak mau dalam bentuk emas deh Pak, langsung cairin aja sama muamalat, saya jualnya ke muamalat bisa nggak? Seperti itu belum. Kalau dari sisi muamalat itu belum bisa, tapi kita bisa ada mitra kita juga kan, kita bisa arahkan gitu. Tapi begini teh, mungkin ini yang menarik dari emas ya. Investasi itu sebetulnya ada 2 prinsip, yang liquid sama tidak liquid. Ya. Liquid itu salah satunya yang dalam bentuk uang, Iya. reksadana, dan salah satunya emas. Jadi emas itu begitu kita pegang, anytime kita butuhkan, kita mau jual tinggal bawa ke toko emas manapun pasti jadi uang hari itu juga. Betul. Detik itu juga jadi uang. Betul. Yang tidak liquid sambil contoh, itu dalam bentuk properti. Kita butuh uang, kita mau jual, belum tentu bisa laku saat itu juga. Nah, kelebihannya emas, selain dia mengalahkan investasi, emas itu juga liquid dan dibilang sekarang sebagai safe haven atau investasi yang aman. Berarti ya, aduh banyak banget ini kelebihannya ya, selain yang Pak Erik tadi sebutkan bahwa nilai emas nggak turun, bisa lebih dari inflasi. Juga kita lihat kan beberapa bulan ke belakang ada tren di mana emas diserbu banget dan Iya. kita susah loh. Kita mau niat invest emas pun kita susah loh dapetin emas. Berarti program dari Bank Muamalat Indonesia ini jadi solusi ketika kita punya uang dan kita susah dapat barangnya. Ya udah aja, biar Bank Muamalat yang mikirin. Nah, enaknya begini teh, enaknya Bener lagi nggak, nih. Betul. Ah. Enaknya lagi begini. Kalau sekarang nih, saya ambil contoh. Teh Vera nih pengen beli emas ya karena punya uang ya. Beli emas ke toko emas dong, beli LM lah ya. Mm-mm. Harga LM di toko Mm-mm. itu spreadnya sekarang tinggi. Jadi misalnya kalau tadi Rifki bilang hari ini 2,8, Ya. beli LM di toko itu harganya mungkin 3,5, bisa sampai 4 juta. Ya ada yang 4 juta malah. Oh, Tetapi Per kalau gram. di muamalat harganya harga distributor. Kita hanya harga jual di 2,8. Jadi misal dari mitra kita Antam harganya 2,8 ya sudah. Kita jual 2,8 tanpa ada spread sama sekali. keuntungan Bank Muamalat dari mana kalau gitu? Dari pembiayaannya itu. Gini, muamalat itu kan sebetulnya kami tidak hanya sekedar berbisnis. Tetapi kami juga punya misi sosial. Artinya apa? Kita menjaga supaya ada keseimbangan. Tadi orang-orang yang punya kebutuhan di masa yang akan datang, paling tidak sudah punya pegangan untuk sekarang, untuk bisa dieksekusi di masa yang akan datang. Nah, kita tidak ngambil dari spreadnya, dari kenaikan selisih harga emas yang kita jual. Kita ngambil harga distributor, berapa itu yang kita jual. Jadi kita nggak ini. Nah, jadi itu jadi enaknya jadi nasabah dengan
dengan ngambil soleh. Wah. Ini kalau ngeliat yang di Berarti sini nggak juga ada- kayak udah nggak ada langsung ala- tertarik. Iya, bisa lah ya. Ini muka-muka berapa gram nih Pak? Kalau Bapak lihat nih Pak, muka-muka yang bisa nyicil. dimaksimalkan ya. Bisa. 200 Udah gram, kalau 300. ngambil emas teh, udah jangan ngambil yang tanggung lagi, jangan 10 gram, 25 gram. Gitu ya, Ambil Pak? tuh 100 gram. Karena 100 gram sekarang 300 juta. 15 tahun yang akan datang 300 juta itu bisa jadi Satu kalau M ya. 15 tahun kan berarti naiknya 300 jadi 600, 600 jadi 1,2, 1,2 jadi 2,4 miliar teh. Berapa gram tadi? 100 ya? Dari 100 gram. Jadi 15 tahun yang akan datang nilainya sudah 2,4 miliar. Coba kasih gambaran kalau 100 gram per bulan berapa kira-kira Pak Rifki? 100 gram. Ntar ya, karena memang Oh, hitung dulu ya. tiap hari harganya kan berbeda-beda nih teh. Oh iya. Karena sesuai dengan update dari ini kan. Iya. Biar langsung pada ngitung ini penonton bayaran ya dan pendengar Tapi di rumah. gampangnya ya 100 gram 10 tahun kurang lebih 1 jutaan. Per bulan. 100 jam itu ke 300 juta, 300 10 tahun kurang lebih ya 100 juta. Mau berapa gram ini? 3 jutaan lah. Mau berapa? Langsung ngeri, langsung 100 ngeri ya. gram. Nah, 10 Kita tahun, gimana 10 kalau sambil Pak Rifki ngitung, kita lagu dulu gimana pemirsa ya? Sambil Anda juga simak terus karena siapa tahu yang lagi dengerin di rumah langsung mulai tertarik karena yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia ini begitu menarik. Tidak harus tadi ya muluk-muluk sampai 100 gram dulu. Kalau Anda mampu silahkan ya, karena tidak akan merugikan. Tapi kalau misalnya baru punya kemampuannya kurang dari itu, dari 5 gram pun bisa ya, 5 gram sampai 500 gram di Bank Muamalat Indonesia. Kalau Anda beli di toko, Bank Muamalat menjamin tadi kata Pak Erik kalau belinya akan jauh lebih murah karena harga distributor. Ya, dan bisa dicicil. Nah, kita nanti mau tanya nih, apa sih keuntungan invest emas dengan cara dicicil ya? Namanya tuh apa tuh Pak? Penyesuaian apa tuh namanya? Investasi skema pembiayaan. Skema pembiayaan. Nah itu apa tuh ya? Nah sambil Pak Rifki ngitung ya, Anda juga berhitung ya kemampuan kita masing-masing. Kira-kira mau berapa gram invest emas di Bank Muamalat Indonesia? Kita jeda dulu sejenak ya, biar kita kasih lagu dulu Pak Erik dan Pak Rifki. Enjoy bareng kita tetap di Bandung siang ini. Bandung siang ini. Emang harusnya nggak lagu pendengar ya, karena sepanjang lagu pun saya ngobrol nggak berhenti ini sama Pak Erik sama Pak Rifki dari Bank Muamalat Indonesia selaku Region Head Jabar Kal 1, Pak Erik Ermawan, dan juga Region Consumer Financing Manager Bapak Mas Agus Ahmad Rifki. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Anda, biar nggak saya terus yang ngobrol ya, pasti Anda juga mungkin punya banyak pertanyaan nih sebagai calon nasabah Bank Muamalat Indonesia yang mau investasi emas melalui program Soleh Solusi Emas Hijrah 2026. Langsung tanya-tanya aja yuk ke 0811 220 9760 WhatsApp kita. Sebelum nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan untuk kuis kita juga, karena Bank Muamalat Indonesia punya 5 hadiah yang siap kita bagi-bagi untuk Anda. Kan gak ada yang tahu di dalam souvenirnya ada 5 gram emas ya Pak ya? Ya kita gak ada yang tahu ya. Langsung aja kita coba buka pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim oleh pendengar kita. Bu Astri di Bandung, izin saya bacakan satu persatu ya Pak Erik, Pak Rifki nanti berkenan menjawab. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, apakah emas ini benar-benar masih jadi instrumen investasi paling aman Pak dibandingkan instrumen lain? Saya ambil contoh yang secara makro ya Teh Vera ya. Ini negara-negara besar di dunia sekarang ini lagi ngeborong emas sebetulnya. Oh. China, Rusia, negara-negara Eropa itu menjadikan emas sebagai portofolionya mereka. Kalau dulu mereka pegang US dollar, mereka justru sekarang lebih ngambilnya emas. Itu secara ekonomi makro ya, gitu. Tetapi kalau misalnya Teh Vera, mungkin belum lama ini ada yang lagi viral gitu ya. Ibu-ibu biasa beli perhiasan atau beli logam mulia, ya. Beli emas dulu, tadi saya ambil contoh tahun 2016 harganya 650.000. 2026 sekarang harganya menjadi 3 juta, kan harganya sudah naik 5 kali lipat hampir. Jadi malah mengalahkan orang-orang yang sekarang mereka, kalau anak milenial sekarang kan mainnya di saham apa segala macam gitu, instrumen-instrumen bahkan di Bitcoin atau yang lain. Ya. Harganya emas nggak kalah gitu. Jadi nggak perlu pakai teori yang rumit, teori yang sederhana. Ya. Emas
itu udah langsung. Dan sudah ada di Al-Quran loh, bahwa memang emas itu mampu mengalahkan. Wow. Ini nilainya akan terus naik. Gitu. Oke, ada lagi ini dari Ibu siapa 7255. Teh Vera dan Pak Erik, Pak Rifki, selamat pagi. Mau tanya, di era digital saat ini lebih aman mana ya antara emas fisik dan emas digital? Lebih aman ke Bank Muamalat aja deh kayaknya. Kalau udah gini, sebetulnya ada dua hal ya. Ini kembali kepada profil risiko masing-masing nasabah. Ya. Ada nasabah yang cenderung konvensional, yang pengennya pegang fisik. Pegang fisik, soleh itu sebetulnya pegang fisik. Hanya emasnya dititipkan di bank gitu ya. Karena kita masih nyicil ya, Pak. Tetapi juga ada emas yang modelnya kayak sekarang virtual ya. Ada beberapa aplikasi yang menyediakan platform seperti itu. Tapi membedakan apa teh? Yang membedakan kalau yang virtual, orang beli dicicil. Punya uang sekarang cuman beli cukup 1 gram 2,5 juta atau 2,8 juta, ya udah hanya belinya nabung aja sedikit. Ya kalau ada uangnya. Kalau kita ngambil soleh itu dipaksa sebetulnya. Kadang-kadang kan kita harus memaksakan diri untuk hal yang baik ya. Ya udah punya 100 gram. Kalau tadi beli 100 gram kan 100 kali nabung salah ini. Kalau sekarang nggak, udah langsung 100 gram. Udah punya langsung dipegang di depan gitu. Menjadi hak milik kita loh. Gitu. Tinggal nabung sesuai dengan jangka waktunya. Itu aja teh. Siap. Lanjut lagi ya. Ini banyak nih Pak. Bu Maya dari Sadang Serang, ini saya baru mau mulai investasi emas tapi masih nimbang-nimbang juga kelebihan dan kekurangan dari investasi emas ini. Nih rata-rata gitu ya nanyanya ya, takut nggak mulai-mulai akhirnya ya. Kira-kira Pak Rifki ataupun Pak Erik boleh jelaskan resiko investasi emas ini. Kalau tadi bicara kelebihan, ada resikonya nggak Pak? Ya. Resikonya untung ya. Kalau semua investasi selalu ada faktor resiko teh. Nah, gimana tuh Pak Erik? Artinya gini, kan harga emas sebetulnya fluktuatif. Jadi bisa naik, bisa juga turun. Saya ambil contoh yang real aja. Kemarin harga emas di awal tahun ya, di Januari ya, itu sampai 3 juta. Tetapi sekarang turun di 2,8. Cuman kan kita investasi, namanya investasi. Kita bukan spekulasi nih. Investasi tidak ada yang jangka pendek. Investasi selalu jangka panjang. Nah, jadi kalau kita mengambil emas sekarang, insya Allah nanti untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang harganya akan naik terus. Ya ibaratnya naik gunung teh. Naik gunung kan pasti ada turunan sedikit tapi cenderung naik sampai ke atas kan, sampai ke puncak. Gitu. Jadi kalau kita mau investasi seperti emas sekarang itu, nggak usah pusing-pusing, nggak usah terlalu banyak pikir, udah ambil dulu gitu, eksekusi dulu. Ini Ibu atau Bapak nih, Pak Ilal kayaknya ya di Bandung. Nah kalau bapak-bapak beda nih, visioner ya. Apakah dengan keadaan dunia saat ini yang berpotensi perang dunia ketiga, investasi emas untuk jangka panjang masih worth it? Karena ditakutkan akan terjadi anjlokan harga yang akan terjadi atau hal tersebut tidak akan terjadi. Jika lonjakan harga emas tidak akan terjadi, faktor apa yang menyebabkan harga emas tetap kuat? Waduh, makasih Teh Vera, salam buat Pak Erik dan Pak Rifki dari Bank Muamalat. Justru sekarang time to buy malah. Kenapa? Tadi saya ambil behaviornya negara-negara di hampir di seluruh dunia. Lagi borong emas? Borong emas. Mereka nabung emas sebagai safe havennya mereka. Betul. Dan ingat, emas itu liquid. Begitu kita butuh, anytime kita jual langsung dapat uang. Gitu. Jadi emas itu insya Allah karena kan kita mengikuti behavior ya secara global gitu ya. Dan secara mikro pun sebetulnya juga sama gitu. Emas itu menjadi safe haven kita. Dan ingat lagi, satu lagi, emas itu liquid. Gitu. Bisa dicairkan kapan saja ya. Anytime. Tidak sesusah apa tadi Pak, properti. Pak Miftah nih dari Kiara Condong. Seru ya kalau ngomongin emas, gak cuma ibu-ibu ya. Bapak-bapak pun pada keluar semua. Biasanya ibu-ibu Pak yang mendominasi di jam-jam segini ya. Pak Miftah dari Kiara Condong, apakah investasi emas cocok Pak untuk semua kalangan, khususnya generasi muda dengan kondisi finansial terbatas? Justru kita mau memberikan solusi kepada semua kalangan yang punya kemampuan finansial terbatas. Sepanjang mereka mau menyisihkan uangnya untuk nabung tadi. Ya, saya istilahkan nabung ya. Karena gini, orang pengen punya uang, katakanlah kebutuhannya, saya pengen punya uang 500 juta. Saya pengen punya uang 500 juta sekarang nih. Ya. Ada nggak? Oh belum, ternyata nggak ada. Ambil soleh, 500 juta, ya. Katakan sekarang dapatnya 200 gram gitu. Ya udah,
Itu kita udah punya uang sebetulnya 500 juta, hanya perlu ditabung sampai dengan jangka waktu yang kita inginkan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Oke. By the time jatuh tempo, yang tadi 500 juta sudah berkali-kali lipat kenaikannya. Mantap. Ada lagi ini dari Kayaknya saya tadi masih ada utang deh. apa tuh Pak? Tadi, Cicilannya, cicilannya. cicilan tadi. Mau ngasih tahu gambaran? Ya, Atau gambarannya gimana? tadi disampaikan tadi pertanyaan dari Pak Kang Miftah, Pak Miftah, ya. bahwa untuk disesuaikan sesuai dengan kemampuan itu dari 5 gram itu 10 tahun hanya 186 ribuan Ya ampun. angsurannya. Tuh, kalau mau lebih gede lagi 100 gram itu 3,7 juta per Tuh, bulan. udah dihitungin sama Jadi Pak Miftah. dari 5 gram 100 ribuan sampai itu kan sesuai. Kayaknya semua kalangan Iya, betul, relatif bisa mampu apapun gitu. kalau mau Iya. ya, dan ada keinginan. Tapi kayaknya udah nggak ada nggak ada alasan untuk nggak mau nggak Iya. sih Pak? Sayang Nggak ada, kesempatannya. udah nggak bisa ngeles lagi teh. 100 ribuan mah bakso juga lebih mahal kalau jajan bakso sekarang, ya kan? Iya. Ya, para penonton yang mungkin ngerokok gitu ya, Nah, ya kan satu hari berapa? 20.000, 30 ribu Lebih, Pak, malah. sekarang, 30.000, Iya. sebulan udah 1 juta. ya ampun. Buat Jadi emas udah jadi dapat- apa tuh? Jadi abu doang ya, sama jadi Iya. asap. Kalau emas sudah dapat berapa tadi? 100 gram mungkin sekitar 30 gram. 30 teh. gram, iya sayang. Tuh kan kalau dikasih tahu gambarannya tuh Pak, kita jadi lebih ke gambar gitu. Oh, ternyata dengan 5 gram cuma 100 ribuan, berarti kita mampu dong berapa gram gitu Iya. ya untuk di bank muamalat. Nah, ini ada lagi Pak yang nanya dari Bu Sri ya di Pada Suka. Pak, mau tahu apa aja syarat-syaratnya untuk bisa menabung emas di Bank Muamalat Indonesia? Itu betul Pak, hanya KTP dan NPWP atau Betul. gimana sih mungkin Jadi tahapannya? jadi hanya menyerahkan KTP sama formulir. Nah mungkin di formulir ada pengakuan pendapat dari nasabah, tapi nggak perlu melampirkan seperti laporan keuangan, gaji, hanya pengakuan di form. Nah itu karena ada dari regulator itu memang NPP wajib ada di atas untuk plafon di atas 50 juta gitu. Oh. Udah simple banget. Apalagi Langsung sekarang. angkat saat itu juga tuh Pak. Iya, nggak hanya itu, ada satu lagi nih. Sehari teh. Oh. Sehari jadi. Sehari jadi. Harus. Jadi hari ini juga harus jadi prosesnya. Di Apalagi Bandung kantor terdekat di mana ya, Pak Rifki? di Seko kita banyak sih. Kalau di Bandung ada 10 cabang kalau kita. Oh, bisa di mana aja tuh, datang aja. Kalau yang Iya, dekat datang aja. RRI di cabang Istiqomah. Istiqomah. Ya ampun deket banget Pak. Gas gak sih guys? Tapi gini teh, sebetulnya kita punya tim marketing kita, kita punya relationship manager yang akan jemput bola. Oh. Kalau butuh, kita akan datang ke nasabah untuk proses langsung, hari itu juga langsung jadi, gitu. Atau kalau nasabah kebetulan tim marketingnya pas lagi nggak bisa, ini teh pakai handphone zaman sekarang, aplikasi langsung jadi, Gak harus temu muka. nggak harus. Itu cocok banget buat anak zaman sekarang yang males kayaknya kalau untuk kopdar ya. Nah, ada lagi dari Teh Raisa di Bandung mau tanya, kalau misal saya takut salah langkah, Pak, apalagi belum punya penghasilan tetap, terutama karena cuman bekerja freelance, kira-kira tetap aman nggak ya mulai investasi dari emas? Intinya kalau kita ngambil program, ini kan pembiayaan ya teh ya. Nah kalau program pembiayaan harus nyicil setiap bulan. Tetapi gini, kalau belum punya penghasilan tetap, udah aja misalnya kemampuannya katakanlah 500.000 gitu cicilannya per bulan. Tabungin dulu 1,5, sehingga punya kemampuan nyicil untuk 3 bulan yang akan datang. Nggak pusing-pusing nanti 3 bulan lagi ada rezeki lagi, masukin lagi 1,5 lagi gitu. Oh. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sebetulnya. sangat ini juga ya, sangat fleksibel ya Pak ya. Banget. Nabung emas di bank muamalat juga sangat bisa berubah di tengah jalan ya, untuk upgrade juga bisa ya Pak Erik ya. Ada lagi Siang Pro 1 izin bertanya buat Pak Erik. Saya Pak Supriyadi di Dago. Pak Erik, di tengah fluktuasi harga emas, bagaimana cara supaya kita tetap konsisten investasi tanpa takut rugi? Karena saya lumayan tertarik nih dengan emas, apalagi saya lihat setiap tahun bahkan bulan harga emas cenderung naik. Iya. Saya ambil prinsip dulu yang pertama teh. Kalau kita bicara investasi, selalu ada kemungkinan Resiko. Ya, resikonya selalu ada. Bisa untung, bisa rugi. Tetapi kalau misalnya emas, ya kembali lagi kalau prinsipnya investasi, prinsip investasi itu adalah jangka panjang. Tidak ada investasi jangka pendek. Iya. Jadi jangan berharap kalau kita ngambil soleh ini 1 tahun yang akan datang kita akan untung. Iya. Perspektifnya harus paling nggak 5 tahun.
lebih panjang lebih bagus gitu. Jadi itu yang harus kita tanamkan kepada diri sendiri. Tetapi prinsip dalam investasi itu harus dimulai sekarang, bukan dimulai besok gitu. Karena kalau dimulai besok nanti akan berbeda lagi gitu. Karena kadang-kadang gini, orang tuh mau beli emas, nanggung kok harganya kayak sekarang mahal sih gitu. Besok harganya lebih mahal lagi, antar tunggu lagi besok lagi minggu depan harganya malah naik gitu. Nah, makanya prinsipnya sekarang kalau kita bicara investasi dalam perspektif jangka panjang, insya Allah harganya akan naik terus. Ini aku mau pastiin lagi nih ke Pak Rifki ya, Pak Erik ya. Kalau kita nih calon nasabah mau invest emas 50 gram di Bank Muamalat, kan uang kita nggak langsung punya beli untuk 50 gram, namanya juga nyicil di Bank Muamalat ya kan. Tapi ini benar-benar bisa dijamin dan pasti saya udah beli harga emas 50 gram saat ini. Padahal saya baru nyicil 500 ribu gitu. Jadi yang pada saat nasabah mengajukan adalah harga hari ini. Karena harga tiap hari kan berubah nih Teh. Jadi kita nanti kalau ada nasabah itu selalu kita update. Setiap jam 10 paling telat itu sudah ada harga untuk dari 3 supplier. Jadi harga nggak berubah. Untuk hari ini akadnya adalah untuk harga emas hari ini. Kecuali ada fluktuasi ya Teh. Kalau fluktuasinya naik itu biasanya kita akan langsung menyesuaikan ya. Iya, untuk hari. Ini saya sambil pilih-pilih juga karena lumayan nih kayaknya tuh banyak yang tertarik Pak, tapi ya biasa gitu. Tapi kalau ini gimana, kalau itu gimana, ini gimana gitu Mas. Jadi tapi saya gini cukup sih, Teh, pilih dulu ini ya. Kalau sekarang kan nggak hanya investasi ya, tadi Pak Erik udah sampaikan juga, emas ini juga suatu kebutuhan ya. Jadi tadi Pak Erik sampaikan kalau ada perencanaan pengen pendidikan, kok yang belum nikah perencanaan buat nikah, yang sudah menikah punya anak perencanaan pendidikan atau liburan. Betul Pak. Kalau nggak dipaksakan menabung, nggak akan bisa. Kebutuhan kitanya terus. Iya, kadang di rekening tuh suka godaan, wah ada rekening nih, kepake yang lain. Iya betul. Nah ini juga bagus nih. Dari siapa nih? Bu Febi ya di Bandung. Kalau kita sudah nabung emas 5 gram, di pertengahan kita ingin tambah jadi 20 gram. Untuk harganya itu ngikutin harga yang ketika yang mana nih? Yang nambah 20 gram atau yang 5 gram dulu? Untuk Pak Rifki? ya harga yang pada saat hari itu gitu. Harga terbaru. Berarti ketika kita upgrade ke 20 gram ya harga hari itu. Iya betul. Tapi istilahnya nambah ya. Artinya gini, kalau sekarang kita punya ngambil fasilitas 5 gram. Nanti bulan depan mau nambah lagi 10 gram. Jadi totalnya 15. Gitu. Jadi terus-menerus gitu, bukan yang 5 digabungkan gitu, enggak. Gitu. Nah, yang 15 gram ini harga yang mana, Pak? Berarti harga terbaru. Yang terbaru, iya. Harga terbaru. Oh, gitu. Siap. Paham. Ada mengingat kemarin ada kasus sulitnya cetak fisik dari tabungan emas. Untuk Bank Muamalat ini gimana cara menindaklanjutnya apabila ada hal yang sama seperti itu? Nah, ini berbeda kami. Jadi ketika nasabah mengambil produk Soleh hari ini, kami langsung belikan emas hari itu juga, fisik. Diliatin nggak ke kita? Enggak. Enggak. Karena disentralisir di pusat. Jadi fisiknya itu langsung kita belikan dengan harga yang dibeli oleh nasabah hari ini. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Begitu jatuh tempo, tinggal dikasihkan. Selesai kontrak, udah pasti dan dijamin fisiknya ada. Ada. Oke. Karena tinggal beberapa saat lagi kita akan jeda lagu yang kedua, saya akan bacakan pertanyaan untuk Anda. Ini udah banyak ya penanya ya, agak bingung nih milihnya siapa nanti yang dapat souvenir ya. Nanti kita persilahkan Pak Erik dan Pak Rifki yang pilih. Tapi yang jelas ada 3 souvenir lagi pendengar untuk Anda yang mau jawab kuis ya. Disimak baik-baik. Pertanyaan pertama. Ini satu pertanyaan untuk satu pendengar ya. Jadi ada 3 hadiah untuk 3 pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan pertama, sebutkan jangka waktu dan nilai gramasi dari program Soleh. Gampang banget dari tadi. Ya. Dari tadi dibahas berkali-kali ya Allah. Jangka waktunya macam-macam ya kan. Dibocorin maksimalnya ada sekian tahun ya kan. Ya. Sebutkan jangka waktu dan nilai gramasi dari program Soleh itu yang pertama. Pertanyaan kedua, sebutkan syarat untuk pengajuan program Soleh. Ini juga berkali-kali dibahas. Anda cukup jawab satu aja ya, satu pertanyaan aja ya. Pertanyaan ketiga, apa kepanjangan dari pembiayaan Soleh? Kita jeda lagu, Anda jawab sekarang juga ke 0811 220 9760. Ada 3 souvenir untuk pemenang kuis dan ada 2 souvenir untuk penanya terbaik. Ya udah, kita jeda lagi, tetap bersama kami di Bandung Siang ini bersama Bank Muamalat Indonesia.
Bandung Siang Ini. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kembali bersama kami di Bandung Siang Ini bersama Bank Muamalat Indonesia di sesi terakhir pendengar ya. Kemarin waktu aku diminta untuk podcast ya bareng Bank Muamalat Indonesia, berapa durasi? Aku bilang gitu kan, sejam, lama amat sejam. Ternyata nggak berasa ya Pak. Bahkan lagu aja kok cepet banget habisnya gitu kan. Karena ini bukan host ketemu narasumber, emak-emak yang ketemu sama konsultan keuangan kayaknya ya. Jadi terus nanya-nanya. Nah mudah-mudahan sepenasaran itu juga Anda. Tapi kayaknya kalau masih ragu mah asa teuing-teuingeun kalau kata orang Sunda mah ya. Sedemikian sudah dijelaskannya bahwa investasi emas itu adalah investasi yang udah paling aman, harganya udah pasti naik gitu ya, walaupun resiko tetap ada, kita nggak bisa jamin 100% lah ya Pak ya, resiko mah ada aja tapi minim gitu ya. Dan kalau Anda belum punya kemampuan untuk beli 50 atau 500 gram emas, ya udah tinggal Bank Muamalat Indonesia solusinya, karena bisa dicicil sampai 10 tahun ya, dan Anda sudah pasti dan dijamin memiliki sekian gram emas, dimana ketika akad misalnya Anda berapa belinya, ya udah Anda udah memastikan untuk take harga emas hari ini. Gitu ya. Iya, betul. Oke, Region Head Jabar Kal 1 Pak Erik Ermawan masih di sini bersama Region Consumer Financing Manager Pak Mas Agus Ahmad Rifki. Anda buruan yang belum jawab kuis ya. Tadi 3 pertanyaannya udah saya sampaikan di WhatsApp aja ke 0811 220 9760. Sebutkan jangka waktu dan nilai gramasi dari program Soleh. Sebutkan syarat untuk pengajuan program Soleh dan apa kepanjangan dari pembiayaan Soleh. Kalau Anda cuma bisa jawab satu aja boleh, karena satu orang cukup jawab satu pertanyaan aja. Kita cek lagi ya yang udah masuk. Ini sampai bingung saya pilihnya nih yang mana nih ya. Biarin Pak Rifki dan Pak Erik aja yang bingung dah. Saya Fatu dari Bekasi. Solusi emas hijrah. Betul. Betul banget. Halo Min, saya Angga dari Sukajadi. Jawaban nomor 1, 1 tahun hingga 10 tahun dari 5 gram hingga 500 gram emas. Betul. Wow, pinter-pinter alat kalau urusan hadiah ya. Heran nih. Halo Kak, saya Salma mau menjawab pertanyaan kedua. Caranya mengisi formulir permohonan pembiayaan bisa di kantor cabang Bank Muamalat dan menyiapkan dokumen KTP dan lain-lain sesuai ketentuan. Betul. Betul juga sih sebenarnya. Betul juga. Ya, lengkap banget ya. Ini googling kayaknya ya. Googling nih kayaknya ya. Oke, ada lagi Ibu Lestari di mana nih? Mana nih sebentar ya. Jangka waktu. Wah, ini banyak banget ini. Kita harus cek yang mana dulu pemirsa, sebentar ya. Takutnya ada yang belum kebaca. Kak Vera, saya Salma mau menjawab pertanyaan kedua. Caranya ini udah ya barusan ya. Bingung. Ada lagi bentar Pak ya. Bu Lestari mau coba jawab pertanyaan kuis Pak Erik katanya ya, dan Pak Rifki. Jangka waktu 1 sampai 10 tahun, nilai gramasinya 5 sampai 500 gram, benar. Ada juga Anjani di Majalaya. Oh, warga Majalaya, halo kuahanya, opak kurupuk, Reki Cimpring aman ya. Jangka waktu dan nilai gramasi dari program Soleh itu 1 tahun hingga 10 tahun. Betul. Gramasinya 5 sampai 500 gram. Kayaknya paling Betul. orang hafal ya. Iya. Pertanyaan nomor 1 ya. Teh Vera, saya Feby dari Bandung. Izin tanya terkait program Soleh. Oh, ini yang nanya ya. Oh, udah ya ini tadi ya. Udah ya, udah pada banyak betul-betul, langsung pilih aja gak sih Pak? Pusing saya bacanya nih, banyak banget ya. Yang duluan aja teh Yang duluan. Berarti tadi kita coba pilih ya yang pemenang kuis dulu ya. Iya. Yang pemenang kuis, selamat untuk Kang Fatur di Bekasi. Iya, selamat Dari Kak Bekasi Fatur. loh, jauh Dari loh. Bekasi. Yang kedua jawabannya dari Bu Salma. Ya, Bu Ya, Salma. selamat Bu Salma. Terus yang ketiga tadi dari Ibu Lestari ya. Iya. Oke, selamat untuk 3 pemenang. Langsung bisa menghubungi ke RRI Bandung ya. Ke Pro 1 RRI Bandung aja. Dan penanya berarti tadi Pak Miftah. Pak Miftah sama Satu lagi? yang perempuan, Ibu siapa tadi? Bu Sri ya tadi ya, ada ya. Ya. Bu Pak Miftah dan juga Ibu siapa? Bu Lestari tadi udah ya, Bu Lestari ya. Oh, Bu Melan aja gak sih Pak? Ya boleh. Cap-cip aja lah udah ya. Bu Melan dan Pak Miftah untuk Iya. penanya. Selamat. Sementara yang 3 tadi Pak Fatur, terus Bu Lestari dan juga Teh Ibu Salma. Teh Salma. Iya. Oke, selamat untuk 5 pemenang udah bekas Iya. dari Bank Muamalat Indonesia. Jangan lupa langsung nabung emas di Bank Muamalat Indonesia ya. Karena sudah di penghujung acara Pak Erik, Pak Rifki dulu ya. Pak Iya. Rifki dulu. Terakhir apa nih Pak? Iya, Yang ingin kalau- disampaikan untuk calon nasabah kita? Iya, untuk kemudahan kita berikan ya. Pertama, kalau misalnya ada yang berminat, mumpung ini lagi on ya,
Mungkin saya boleh izin untuk nomor handphone saya? Boleh silakan. Ya Pak. boleh, silakan menghubungi saya di 0813 1316 3884. Sekali lagi ya, 0813 136 3884. Nah, itu cara mudah dengan cabang terdekat atau menghubungi saya. Nanti ada teman tim kita yang akan menghubungi Bapak Ibu ya gitu. Yang kedua, dengan membuat aplikasi di Android misalnya ataupun di Play Store, tinggal download mobile banking Bank Muamalat, buka rekening di situ dan bisa pemesanan atau berikut pembiayaan solar ini bisa di situ juga. Wow. Kalau pengen ketemu langsung juga boleh. Simple. Iya, Mau ketemu langsung boleh, atau mau di langsung bayar lewat mobile online, banking. boleh. MDIN kok di MDIN. MD. Muamalat Din. Muhammadin. Itu Oh, mobile MD. bankingnya. Iya, mobile banking Bank Muamalat. Oke, belum ada kan? Langsung download dari sekarang. Sekarang ya yang di sini ya ribuan Pendengar Iya. kita. Oke, itu aja Pak Rifki. itu aja dulu. Terima Nah, kasih. untuk Pak Erik sebelum closing statement, saya pernah dengar katanya ada cerita inspiratif yang dari success story yang nasabah soleh nih. Ya. Nasabah Muamalat yang program soleh. Apa tuh Pak ceritanya Pak? Jadi gini Teh, sebetulnya saya itu ada kawan ya. Dia tahu-tahu ngobrol, dia bilang begini, Rick, saya mau nabung emas. Maksud kamu yang solusi emas hijrah, saya bilang gitu. Iya. Pokoknya saya mau ngambil yang besar sekaligus. Dia ngambil 500 gram Teh, nggak Wow. tanggung-tanggung. Waktu itu nilainya masih 1 miliar lebih lah sedikit gitu ya. Kenapa saya bilang langsung berani gitu? Karena Rick, kalau harga emas kenaikannya, dia udah hitung 18% per tahun. Sementara kalau saya ngambil soleh ini, marginnya itu adalah 9,5. Jadi saya masih punya 8,5% selisih lebih. Jadi itulah saya menabung, di mana saya bisa nabung kalau 500 juta kan kurang lebih sekitar berapa tadi? 3,7. 3,7 untuk jangka waktu 10 tahun. 3,7 per bulan, tapi saya dapat 8,5. Deposito nggak akan dapat. Nabungan nggak akan dapat. Reksadana nggak akan dapat. Beliau udah hitung tuh. Udah ngitung. Invest yang lain Iya. dan Gitu. akhirnya jatuh ke emas. Itu satu. Oke. Ada lagi contoh. Nasabah nih, dia ngambil soleh. Dia itu ternyata punya kebutuhan umroh. Dulu dia nggak cukup uangnya dia. Kalau umroh kan sekarang rata-rata 25 juta per bulan. Dia berempat ya, jadi 100 juta. Dia ngambil soleh, waktu itu dia ngambil 30 gram. 30 gram dijual baru-baru ini udah 90 juta. Dia tinggal nambah sedikit dapat 100 juta. Dulu mah nggak dapet. Iya. Dulu dia kan kurang lebih harganya mirip-mirip ya, masih ya umrah ya 25 jutaan gitu ya. Dulu dia dengan uang yang dia beli dulu itu kan paling cuma 50 jutaan. Cuma dapat 2 orang. Sekarang bisa dapat 4 Wah. gitu. Itu luar biasa Teh. Jadi tentukan keputusan Anda sekarang juga ya. Saya dari tadi tiap nanya ke Pak Erik baru gini aja. Jadi gini Teh. Wah, ini kayak udah baru gitu aja Pak Erik saya udah yakin. Oh iya ya Pak, saya percaya. Aduh Pak Erik makasih banyak ya. Sama-sama, Pak Rifki terima kasih. sudah mau mampir Iya. main-main dan ngobrol-ngobrol sama kita karena Dengan memang senang emas hati. ini kayaknya sekarang sedang menjadi komoditi yang seksi. Iya. Yang orang perbincangkan, yang orang buru justru di tengah tadi ketidakpastian ya. Iya. Orang berburu emas karena mau saving dan menyelamatkan aset masing-masing. Nah daripada bingung-bingung belinya kemana, di mana, investnya caranya kayak gimana, mau disimpan di rumah juga takut nggak aman, duitnya juga belum ada kalau full. Iya. Ya udah download Muamalat Din. Muhammadin. Muamalat Din, bisa langsung daftar jadi Untuk nasabah, buka tabungan buka dulu. tabungan dulu, baru Nanti bisa baru untuk Iya. ikutin Iya, program soleh di ujung jari Anda gitu ya. Atau nomor Rifki tadi bisa dikontak juga. Di kontak tadi Ya, nomornya ya. udah di-share. Nanti ada teman-teman nanti akan follow up. Siap. Atau Jangan ke lupa cabang 5 terdekat. pemenang ya. Iya. 5 pemenang langsung ambil aja ke studio Pro 1 RRI Bandung. Ya udah jam 11 nih. Masa sih? Nggak terasa ya Teh. Boleh ada episode kedua loh Pak. Dengan program-program lainnya ya. Pak Erik udah itu aja, ada yang mau sampaikan Siap. lagi? Ya, gini Teh. Kalau nasabah pengen investasi emas, ambillah dari institusi yang terpercaya. Bank Muamalat dalam hal ini bekerja sama dengan 3 vendor. Ada Antam, ada Galeri 24, dan satu lagi Harta Dinata. Itu satu. Yang kedua,
sekarang saatnya untuk berinvestasi. Siap. Nah, investasi sesuai dengan kemampuan, gitu. Jadi Ya. langsung saja, gitu. Nah, mudah-mudahan tentukan jangka waktu investasinya, Ya. insya Allah akan bermanfaat dengan mengambil produk soleh ini. Amin. Ya Amin. udah deh Pak Erik, terima kasih. Itulah pendengar perbincangan kita bersama Region Head Jabar Kal 1 Erik Ermawan dan juga Region Consumer Financing Manager Mas Agus Ahmad Rifki. Saya Vera Arlita. Selamat siang. Bandung Siang Ini.